Damaskus, pusat peradaban Timur Islam pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 661 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan gubernur Syams pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah merupakan dinasti herediter yang pertama dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah merupakan satu-satunya dinasti yang berkuasa di seluruh dunia Islam pada masanya. Ibu kota dinasti Umayyah adalah Damaskus. Nama Umayyah diambil dari nama seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang berdiri pada masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah, Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur provinsi Suriah Damaskus menobatkan dirinya sebagai khalifah. Walaupun Hasan menjabat sebagai gubernur pada saat itu, namun posisi Muawiyah semakin kuat, sehingga Hasan memutuskan untuk membuat perjanjian damai dengan Muawiyah, bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di dalam politik kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa penyerahan kekuasaan tersebut disebut sebagai Amul Jam'ah atau disebut juga yaitu Tahun Bersatunya Umat Islam. Isinya adalah 1. Muawiyah dimohon menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. 2. Muawiyah diminta menjaga keselamatan Hasan dan keluarganya. 3. Bila Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan kepada musyawarah umat muslimin. 4. Pajak tanah di negeri Ahwaz diserahkan kepada Hasan. Setiap 5 tahun sekali, Muawiyah diwajibkan menyerahkan uang sebesar 2 juta dirham kepada Husain, adiknya Hasan. Dalam masa pemerintahan dinasti Umayyah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahannya, yaitu 1. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. 2. Muawiyah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam mencapai puncak kekuasaan, seperti Amir bin Ash yang diangkat kembali menjadi gubernur Mesir, dan Al-Mughirah bin Syubah yang diangkat menjadi gubernur Persia. 3. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan yaitu darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. 4. Meneruskan wilayah kekuasaan Islam, baik timur maupun barat. 5. Mengadakan pembaharuan administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang banyak dipengaruhi oleh sistem Bizantium. 6. Mengubah sistem pemerintahan dari khalifah yang bercorak demokrasi menjadi sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Bani Umayyah. Muawiyah masuk Islam pada saat peristiwa Fatu Makkah. Selama masa pemerintahannya, ia memiliki kebijakan. Di antaranya adalah A. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, Syira. B. Pembentukan Diwanul Hijabah. C. Pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam. D. Pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid. E. Pembentukan Syahibul Kharaj atau pemungut pajak. 2. Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam merupakan khalifah keempat dari Daulah Bani Umayyah. Ia merupakan seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih dalam berbicara, dan berani. Ia ahli dalam pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah, terkhususnya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan miliknya. A. Meredam gerakan-gerakan dari berbagai wilayah yang dapat menghambat stabilitas pemerintahannya. Di antaranya yaitu gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Zubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah. B. Mengangkat putranya Abdul Aziz menjadi gubernur di Syam. C. Mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. D. Mengalahkan gerakan Khawarij. Ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkap beliau adalah Abu Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf. Ia lahir di kota Madinah pada tahun 26 Hijriah pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan. Abdul Malik mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Mesir dan Syam. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun.
Pada saat Muawiyah menjadi khalifah, ia pernah diangkat menjadi gubernur Madinah walaupun umurnya baru menginjak 16 tahun. Kebijakan-kebijakan yang berhasil pada masa Abdul Malik. A. Pembaruan ragam tulisan bahasa Arab. B. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. C. Mengganti mata uang. Ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Beberapa kebijakannya yaitu 1. Penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan Panglima Perang Tharif. 2. Penaklukan negeri Sind di bawah komando Muhammad bin Kasimat Sakafi. Ketiga, membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, gedung pemerintahan, dan madrasah-madrasah. Tokoh yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ia memiliki beberapa prestasi, yaitu kodifikasi hadis dan menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Kemudian, ada juga kemajuan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. 1. Bidang ilmu pengetahuan. 2. Bidang pemerintahan. 3. Bidang politik militer. 4. Bidang budaya. Nah, ada hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Hikmahnya adalah tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan sebagainya. Lalu, masalah-masalah di masa lalu dapat dijadikan sebagai pembelajaran, juga menumbuhkan semangat, menuntut ilmu, baik agama maupun dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.